Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah video dari mulai pembesaran buahnya, kemudian penyepraiannya, dan juga bagaimana tata cara kami menumpang sarikan kedua tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka sampai nanti akhirnya panen. Teman-teman silahkan ditonton videonya. Di sini nanti ada dua tahap, di fase vegetatif sampai memasuki fase generatif, dan sekarang dimulai dari pembesaran buah sampai saya lakukan pemanenan. Buahnya berapa kilo, kemudian pupuk apa yang saya pergunakan. Maka dari itu silahkan tonton videonya, jangan di skip. Jika video ini seandainya bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Insya Allah apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula. Channel Heri Petani Indonesia selalu mengajak teman-teman semua untuk belajar bagaimana tata cara yang bijak untuk melakukan tumpang sari, sehingga tumpang sari tersebut bisa membawa kita mendapatkan keuntungan yang lebih daripada hanya menanam tanaman cabai saja, teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Silahkan tonton videonya, jangan di skip. Insya Allah teman-teman akan bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan di sini. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman semangkanya, dan pemupukan kali ini hanya saya fokuskan ke tanaman semangka untuk mempercepat pembesaran buahnya, karena sekarang usianya sudah 42 hari setelah pindah tanam, jadi tinggal 18 hari lagi. Tapi alhamdulillah kondisi tanamannya, daunnya masih sangat hijau sekali, kemudian terbebas dari serangan jamur, layu fusarium, kemudian juga masih aman dari penyakit trotol ataupun kresek, teman-teman. Pada kesempatan kali ini pupuk yang saya pergunakan adalah kalium dan kalsiumnya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan buahnya cepat membesar, karena usia panen tanaman semangka ataupun varietas Baginda F1 ini 60 hari, teman-teman. 65 juga tidak jadi masalah, tapi saya berharap di usia 60 itu sudah bisa dilakukan pemanenan. Nah, ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan mungkin beda dengan petani semangka yang lainnya, tapi itulah perbedaannya, teman-teman. Memang setiap saya menanam tanaman semangka buahnya mencapai 7 kadang 8 kilo, bahkan yang kemarin itu sempat nyampe 11 kilo. Ya, ini pupuk yang saya pergunakan. Yang pertama adalah Kalha, teman-teman. Ini yang selalu saya pergunakan di saat tanaman semangka dalam proses pembesaran buahnya. Kemudian yang kedua adalah KNO3 warna putih yang PN Pril, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kalium nitrat, teman-teman. Ini yang dari DGW, ini yang selalu saya pergunakan untuk pembesaran buah melon, kemudian buah semangka, bahkan juga tanaman cabai pun agar buahnya itu tebal, berbobot. Saya biasa mempergunakan ini di saat tanaman kami sudah mengeluarkan buah. Bahkan kadang-kadang di fase mulai memasuki fase generatif sudah saya berikan. Jadi ini saya pergunakan. Kemudian untuk penyepraiannya saya selalu menggunakan Kalinet dan juga menggunakan Morgen Full, teman-teman. Ini dosisnya 2500 untuk 5 jerigen ataupun untuk 100 liter air. Pengocorannya bebas, teman-teman. Yang penting usahakan dikocor di lubang pupukan. Dan untuk kalhanya ini, teman-teman, saya menggunakan 5 sendok. 5 sendok nanti dibagi menjadi 5 jerigen. Jadi saya sekalian mengaduk itu 5 gayung, teman-teman.
KLH ini banyak juga tidak jadi masalah karena dia bersifat organik teman-teman, jadi sangat bagus sekali. Selama ini saya pergunakan, kadang saya menggunakan 2 sendok makan, 3 sendok makan, itu tidak berdampak buruk pada tanaman yang kami budidayakan. Ini teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman semangka di saat proses pembesaran buahnya. Dan untuk kali ini saya sudah mengurangi pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, takutnya nanti yang terjadi adalah retak pada buahnya. Kemudian usahakan di saat-saat seperti ini asupan air dipentingkan, karena kurangnya air pun juga membuat pembesaran buah itu tidak bisa maksimal. Setelah semua sudah dimasukkan ke dalam tong ini, baru kita aduk, karena KLH-nya biasanya kalau nggak diaduk agak menggumpal. Kemudian KNO3 yang putih penprilnya itu pun juga harus cepat larut karena agak lama juga. Ini teman-teman, setelah saya lakukan pemupukan 4 hari kemudian tanaman semangkanya sudah mulai jumbo-jumbo. Itu hasil pemupukan yang tadi saya lakukan. Kemudian ada pertanyaan juga, tanaman semangka ini dilakukan topping pucuk? Tidak, saya tidak melakukan topping pucuk, tapi hanya menyisakan kedua tunas air, kemudian batang pokoknya ataupun batang primernya saya simpan. Dari daun ketiak daun pertama, tunas-tunas cabang sampai daun ke-10 itu saya bersihkan teman-teman. Maka dari itu silahkan dicoba saja. Jika masih kurang paham, tolong ditanyakan kembali teman-teman. Dan setelah pemupukan pembesaran buah teman-teman, kemudian yang kedua tujuannya adalah semangka itu manis. Karena semangka itu kalau hanya merah saja, manisnya kurang, itu pun juga penjualannya agak susah. Dan di sini saya hanya menggunakan pupuk KCL teman-teman. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Tujuannya apa? Agar tanaman semangka itu lebih kuat dan juga lebih kokoh untuk membuat buahnya itu menjadi manis. Kemudian lubang pemupukan tanaman semangka tersebut juga dekat dengan tanaman cabai, jadi sekalian melakukan pemupukan tanaman cabainya. Dan juga pemupukan ini bisa dilakukan di lubang pemupukan tanaman cabai karena juga dekat dengan tanaman semangka, karena posisi pohon semangkanya itu ada di tengah-tengah bedengan teman-teman. Jadi pemupukan tanaman semangka dampaknya juga bisa ke tanaman cabai, pemupukan tanaman cabai dampaknya juga bisa di tanaman semangka. Untuk dosisnya teman-teman, 20 liter air saya menggunakan KCL ini 200 gram teman-teman. Kemudian asam humatnya seperti biasa dosisnya 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian nanti baru saya lakukan pengocoran, dan ini saya sengaja langsung mencampurkan KCL kemudian saya tambah asam humat power soil. Tujuannya apa?
agar tidak menggumpal teman-teman, karena jika asam humat Powersol itu langsung dicemplungkan ke air biasanya itu menggumpal. Asam humat Powersol ini terlalu lembut sekali teman-teman, jadi kalau saya pribadi biasanya menggunakan pupuk NPK langsung saya campur, tujuannya agar nempel di pupuk NPK tersebut, kemudian tinggal saya masukkan ke dalam air. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Ini paling gede tadi ya? Paling gede? Oh iya tuh. Itu apa sih? Kalau agak merah sih udah kayak sih. Apa sih? Mana ini? Ini teman-teman, sekarang saya sedang melakukan pemanenan dan alhamdulillah perjuangan selama 60 hari dengan kondisi kekurangan air, kemudian tanamannya juga ditumpang sarikan. Alhamdulillah dengan ketekunan, rajin, kemudian sering mengontrol tanamannya, kedua tanaman tersebut bisa tumbuh secara subur, dan ini langsung dibawa oleh tengkulaknya, dan alhamdulillah mendapatkan harga 7.000 untuk 1 kilonya. Itu untuk di daerah kami teman-teman, di daerah Bogor, karena kalau di jalan-jalan itu harga semangka 1 kilonya itu 15.000. Jadi ini bisa dijadikan referensi oleh sahabat-sahabat kami semua, bahwa sambil menunggu ataupun melakukan perawatan tanaman cabai, insya Allah bisa ditumbang serikan. Nanti tanaman cabainya sudah masuk ke fase generatif, tanaman semangkanya sudah bisa dilakukan pemanenan, dan alhamdulillah buahnya rata-rata 6 kiloan teman-teman, dan alhamdulillah sekali satu pohon saya buahkan 4 dan juga 3. Ini teman-teman seperti biasa ada istri saya dan juga anak saya, kemudian ada tengkulak yang mau membeli buah semangka saya, dan alhamdulillah untuk 1 kilonya dibeli dengan harga 7.000. Ini ada 900 buah teman-teman, yang saya hitung 900 buah karena ada yang saya buahkan 3 dan juga ada yang saya buahkan 4. 3 kali 300 berarti 900 buah, rata-rata di kisaran 7 kilo teman-teman. Jadi alhamdulillah satu buah mencapai 42.000. Teman-teman bisa menghitung sendiri saja teman-teman, dan alhamdulillah tumpang sari ini sangat menjanjikan sekali. Daripada di bawah tanaman cabenya itu tidak ada tanaman, sambil menunggu tanaman cabai itu membuahkan hasil, biasanya membutuhkan waktu 80 hari setelah pindah tanam, itu pun juga baru mulai mengeluarkan buah pertama. Dan ini yang dipegang oleh anak saya ini bobotnya mencapai 11 kilo teman-teman. Jadi silahkan dicoba, perawatannya pun juga sangat mudah sekali. Yang terpenting adalah teman-teman bisa mengarahkan tunas-tunas cabang tanaman semangkanya, jangan sampai menggait tanaman cabenya. Kemudian yang kedua, untuk pemupukannya bisa dilakukan di lubang pemupukan tanaman semangka, dan juga bisa dilakukan pemupukan di lubang tanaman cabenya, karena tanaman semangkanya
tengah-tengah teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Silahkan dicoba. Jika ingin bertanya silahkan bertanya. Jika teman-teman ingin meminta nomor WA saya silahkan meminta. Insya Allah akan saya bagikan secara gratis teman-teman. Di sini saya tidak promo produk, tidak menjual produk. Saya murni ingin membagikan pengalaman saya pribadi. Untuk pupuk saya juga beli, kemudian untuk insektisida, fungisida, nutrisi saya beli. Saya tidak mau terikat oleh produk apapun. Dan buahnya teman-teman seperti yang teman-teman lihat, sangat jumbo-jumbo sekali. Dan alhamdulillah tumpang sari ini berhasil. Terima kasih. Ini pun juga atas permintaan dari subscriber kami. Beliau meminta ditumpang sarikan tanaman cabai kaliber dengan tanaman semangka Baginda F1 teman-teman. Alhamdulillah permintaan Anda sudah saya penuhi dengan hasil yang sangat sempurna sekali. Ini jenis varietas Baginda F1 teman-teman. Dan kemarin juga ada yang bertanya, Pak, apakah tanaman semangka non biji perawatannya sama dengan semangka berbiji? Untuk perawatannya teman-teman, setiap tanaman semangka itu sama. Kemudian bedanya semangka non biji dan juga semangka biji, jika teman-teman mau menanam semangka non biji harus menanam semangka biji juga, karena nanti setelah memasuki fase generatif itu ada polinasi teman-teman. Jadi semangka yang berbiji itu diambil bunga jantannya, kemudian dibuat penyerbukan untuk semangka non biji. Kecuali kalau semangka berbiji itu dilakukan polinasi, silahkan. Tidak dilakukan polinasi insya Allah sudah dibantu oleh polinasi ataupun penyerbukan alami, entah itu melalui kumbang, tawon dan juga serangga-serangga lainnya. Insya Allah tidak usah dilakukan polinasi. Tapi jika ada waktu sambil membantu kumbang ataupun tawon juga tidak jadi masalah. Buah-buahnya sangat jumbo sekali teman-teman. Kemudian untuk permintaan yang satu video lagi itu tanaman cabai Ori 212 juga sudah ada, buahnya juga sama. Itu varietasnya adalah Madeira F1 dan Baginda F1 tumpang sari dengan tanaman cabai kaliber. Kemudian Madeira F1 tumpang sari dengan tanaman cabai Ori 212. Silahkan dicoba. Jika teman-teman meminta nomor WA saya silahkan meminta. Jika ingin belajar insya Allah gratis. Saya tidak memungut biaya apapun karena niat kami dari awal membuat channel Heri Petani Indonesia ingin membagikan pengalaman kami kepada sahabat-sahabat kami, khususnya buat para pemula. Kemudian di sini saya juga ingin memperjelas kembali, saya tidak promo produk dan juga tidak menjual produk, menjual benih ataupun menjual nutrisi teman-teman. Jadi saya murni membuat video ini berdasarkan pengalaman yang saya pergunakan untuk melakukan perawatan tanaman cabai dan juga tanaman semangka. Kemudian jika teman-teman ingin beli benih ataupun bibit silahkan saja teman-teman melalui Shopee juga tidak jadi masalah, Tokopedia juga tidak jadi masalah. Kemudian jika di daerah teman-teman ada toko pertanian terdekat silahkan beli di situ juga tidak jadi masalah. Jadi saya tidak menjual pupuk, tidak menjual produk dan juga tidak menjual nutrisi. Jadi saya tidak mau terikat oleh produk apapun karena setiap penanaman saya selalu menggunakan pupuk yang berbeda. Pupuk yang berbeda tadi jika harganya lebih murah itu yang akan saya jadikan rekomendasi buat sahabat-sahabat tani semua. Dan ini untuk tanaman cabenya Ori 212 yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka teman-teman. Yang sebelah ini tanaman semangka Madeira F1 teman-teman, dan alhamdulillah buahnya juga sama. Cuma untuk tanaman cabai Ori 212 memang selisihnya 10 hari karena terkendala waktu itu adalah tanahnya kering, kemudian bibitnya juga sudah agak terlambat untuk dilakukan pindah tanam. Jadi selisihnya sekitar 10 hari. Dan ini batasnya memang ini benar-benar tanah kapling, tanah perumahan yang belum dibangun. Saya manfaatkan untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Jadi sekelilingnya itu sudah ada pondasi semua teman-teman. Jadi penyiraman secara manual, kemudian di sini tidak ada sarana irigasi, kemudian tidak ada tandon air. Jika saya melakukan penyiraman itu pun juga hanya melalui air dari sumur.
saya menyambung pipa paralon ke kebun sekitar 70 sampai 80 meter teman-teman. Itu yang saya lakukan. Tanahnya sangat kering sekali. Batasannya setiap kapleng itu 700 meter. Jadi dua kapleng ini ada 1400 teman-teman. Oke teman-teman, ini pengalaman kami. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat. Silahkan ditonton terus videonya agar teman-teman tidak menanyakan sesuatu yang sudah saya jelaskan. Ini teman-teman, ini yang buah tanaman semangka Madeira F1 yang saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai ori 212. Buahnya di kisaran 7 kilo, itu rata-ratanya. Ada yang mencapai 11 kilo, 10 kilo, 9 kilo. Kemudian kalau untuk di 8 kilo jarang, 7,8, 7,5. Banyak sekali teman-teman, jadi rata-rata 7 kilo saja teman-teman. Dan alhamdulillah tumpang sari ini berhasil sampai finish seperti ini. Terima kasih atas segala doanya, terima kasih atas segala supportnya. Dengan support Anda semua sehingga membuat diri kami lebih semangat untuk membagikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, kemudian diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan saya berharap Anda semua selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika tata cara kami menyampaikan video-video, entah itu dalam hal pembuatan videonya, penyampaian kata-katanya masih kurang berkenan, kurang jelas dan kurang mumpuni, karena saya pun juga bukan ahlinya teman-teman. Saya pun juga masih tahap pembelajaran. Tapi saya berharap mohon dimaafkan jika seandainya ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan Anda semua. Niat kami di sini hanyalah ingin berbagi pengalaman, tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung perasaan Anda semua. Penutupan tumpang sari tanaman cabai dan tanaman semangka alhamdulillah 100% berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.